Assalamualaikum Ustaz, boleh nggak kalau sholat nggak tepat waktu? Seandainya waktu sudah masuk, tapi kita masih melakukan kegiatan dan melanjutkannya. Iya. Di antara syarat sah sholat itu adalah pada waktunya. Artinya bahwa nggak sah sholat kita ini kalau bukan pada waktunya. Misal Isya jam 8 lewat 13 menit. Ada orang sedang Isya'nya dipercepat jam 7 lewat 45 menit. Artinya bahwa waktu Isya belum masuk. Maka sembahyangnya tidak sah. Dalam Al-Quran An-Nisa ayat 103 kata Allah, Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sembahyang yang Allah perintahkan itu punya waktunya. Subuh punya waktunya. Kapan waktunya? Terbit fajar shadiq sampai sebelum terbit matahari. Zuhur punya waktunya. Kapan? Tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sebajar. Maghrib punya waktunya. Kapan maghrib ini? Di langit muncul syafaqul ahmar, yang merah-merah itu, tanda bahwa waktu maghrib sudah masuk. Kapan habisnya? Habis syafaqul ahmar itu, maka waktu maghrib juga habis. Masuk waktu isya. Nah, isya panjang waktunya. Sampai kapan? Sebelum subuh. Maka waktu yang Allah tetapkan itu luas. Mana luasnya? Lebih panjang ketimbang waktu sholatnya. Mungkin 5 menit, 10 menit. Waktunya lebih dari itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengakhirkan atau sembahyang bukan pada waktunya? Perintahnya tadi adalah sembahyang pada waktunya. Ini misal Isya jam 8 lewat 13. Ada orang sembahyang jam 9. Apakah sah sembahyangnya? Sah sembahyangnya. Kenapa? Waktu subuh belum masuk. Dan waktu Isya masih ada. Nah, selama waktu masih ada ini, dia sah sembahyangnya. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang ulur-ulur. Sebentar lagi, ini lagi ada bola, lagi main nih, Indonesia lawan Malaysia kan. Undur. Habis Indonesia lawan Malaysia, sambung lagi, Belgia lawan Prancis misalnya. Antara lagi. Sampai habis waktunya, isyaknya belum. Termasuk dia kelompok ini, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salah. Maka dalam surah Maryam itu ayat ke-59 kata Allah, fakhalafa min ba'dihim khalq. Nanti ada masa, ada generasi atau orang-orang beriman masa itu suka dia mengakhir-akhirkan sholat sampai tinggal sholat. Sambungan ayat tadi, aqamus sholat. Makna orang-orang yang menyiapkan sholat inilah yang sering mengulur-ulur waktu sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalqun aqamus sholat. Namun ayat itu mengancam. Kata Allah, saufa yalqauna ghayya. Makna saufa itu waktu yang akan datang, namun dia pasti. Dia kajian bahasa. Maka orang-orang yang sering mengulur waktu ini, fayalqauna ghayya, akan mendapatkan dia ghayya. Apa itu ghayya? Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna ghayya adalah lembah jahanam. Nah, hampir semua tafsir ini menjelaskan apa makna ghayya, wadun jahannam, lembah jahanam. Namun tafsir Ibnu Katsir dirinci menjelaskan makna ghayya itu satu sumur.
yang dalamnya dia khamsina kharifan. Kalau orang pergi atas sebuah sumur, lempar batu atau atas sumur itu, maka batu ini akan sampai ke dasar sumur, perlu waktu dia khamsina kharifan, 50 tahun. Itu kedalaman goya itu. Apa isinya? Ada muwaqqai, nanah dan darah. Nah, orang-orang yang seperti tadi sering ulur-ulur waktu dan Allah tempatkan dia dalam goya, dalamnya 50 tahun. Kita berjalan, isinya nanah dan darah. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Terus mungkin saja ini, Ustaz, kalau pengajian lama-lama lah, mungkin saya begitu saya di. Ini mungkin bakal pertemuan ini agak lewat waktunya, lewat 4 menit, lewat setengah jam. Jadi tanyaannya ini, ya kalau panjang boleh saja Ustaz, namanya lama-lama lah begitu kan. Nah bagaimana ketika kita ada halaqah seperti ini? Tadi sembahyang di waktunya itu wajib. Sembahyang di awal waktu itu sunnah. Seorang sahabat namanya dia Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal?" Ya Nabi, apa amal yang paling baik, yang paling mulia? Ini menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Sembahyang pada waktunya. Yang kedua, as-salatu awali waqtiha. Sembahyang itu di awal waktunya. Maka sembahyang di awal waktu, begitu masuk waktu langsung sembahyang, itu sunnah. Nanti jumpa dia dua hukum. Ikut halaqah pengajian, belajar ilmu itu wajib. Sembahyang di awal waktu itu sunnah. Maka sebagian orang mengatakan boleh mengakhirkan tadi waktu isya sesaat karena hal yang wajib. Bahkan sebuah hadis mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati." Kalau seandainya bagi umat ini tidak memberatkan, la amartuhum, Rasulullah, saya akan perintahkan mereka ini sembahyang isyaknya di tengah malam. Maka sunnah sembahyang isya di tengah malam. Artinya tadi ini mungkin karena dia belajar halaqah pengajian berhenti jam 1 malam. Misalnya begitu. Ini sunnah waktunya. Isya berjamaah kita ini jam 2 malam nanti. Boleh kan? Kalau itu pengajian jam 2 malam nanti. Ini sunnah. Artinya juga tadi dalam hadis lain dikatakan juga, ketika di Madinah, di Mekah itu di siang hari sangat panas. Ketika orang sujud itu keningnya kepanasan. Sahabat minta, "Ya Rasul, boleh enggak pas sujudnya itu pakai alas? Mungkin pakai kain atau pakai kertas." Nabi melarang. Makanya kesempurnaan sujud, pastikan keningnya ini menyentuh tempat sujud. Sahabat minta rukhsah keringanan. Batu yang panas itu tempat sujud boleh enggak pakai alas? Nabi katakan enggak boleh. Namun sembahyang zuhurnya itu agak diakhirkan, menunggu tadi batu itu dingin. Namun Nabi melarang kita ini sujudnya pakai alas. Dan juga makruh hukumnya ketika orang panjang rambutnya, ketika sujud sibuk dia angkat rambutnya. Makanya di Zikri wajib pandan ini rambutnya pendek-pendek. Supaya apa ini? Ketika sujudnya rambutnya enggak menghalangi keningnya. Tinggal ya. Maka sebuah sunnah ini, rambutnya pendek-pendek. Pas sujud rambut enggak menghalangi keningnya. Bukan enggak boleh rambut panjang, silakan. Namun ketika sujud rambutnya enggak menghalangi keningnya. Maka fungsi kopiah ini menghalangi ke rambut turun ketika kita sujud. Artinya kopiah bukan lambang kealiman. Oh, alim kali ya, kopiah. Ini fungsinya. Ya.
Ketika sebuah lembaga pendidikan kayak Muhammadiyah misalnya, zuhurnya itu dia habis masuk kelas jam 1. Sementara zuhur jam 1 kurang 15. Di bawah itu kalau jamaah masuk zuhurnya itu agak lewat, jam 1 lewat 15. Apakah boleh? Boleh. Karena nuntut ilmu wajib, awal waktu sembahyang itu sunnah, maka yang wajib lebih awal. Yang nggak boleh adalah waktu zuhur masuk, bentar lagi main dulu bentar, udah main bentar lagi. Nah, ini nggak boleh, mengulur waktu. Terima kasih pertanyaannya.